Ya, assalamualaikum Bu Susiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyono. Gimana kabarnya Bu Susiani? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Ya mohon izin Ibu, hari ini saya akan melaksanakan observasi supervisi pembelajaran. Mohon izin sebelumnya saya akan menyampaikan tujuan observasi ini, yaitu saya ingin mengetahui kesiapan Ibu Susiani dalam melakukan observasi nanti ya, terkait dengan supervisi pembelajaran. Ya tujuannya agar pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu Susiani nanti pas saat supervisi itu lebih matang, lebih siap kembali, dan semoga dengan adanya observasi ini Ibu lebih menyiapkannya lebih siap ya, terutama terkait dengan media dan bahan ajar yang akan disampaikan nanti. Ya, Itu Ibu. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan terkait dengan kegiatan supervisi pembelajaran ini. Ada kegiatan pra-observasi yang sekarang kita lakukan, dan mungkin nanti ada kegiatan observasi, yaitu saat pembelajaran yang Ibu lakukan dan pasca observasinya Ibu. Selanjutnya saya akan mohon izin akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait dengan kegiatan observasi nanti. Yaitu pertama saya akan menanyakan tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Ya, baik, sebelumnya terima kasih Pak Supriyono. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu diharapkan nanti peserta didik mampu mengeksplorasi dan menganalisis ya informasi melalui gagasan, pikiran dan perasaan dalam teks deskripsi jadi bab satu ini mengenai teks deskripsi atau jelajah Nusantara, lebih ke objek wisata, tapi nanti di dalamnya tidak hanya tentang objek wisata, juga ada makanan, minuman, terkadang atau benda kesayangan atau benda kesukaan. Tapi untuk di kegiatan observasi ini nanti yang akan saya ambil yaitu mengenai objek wisatanya. Berarti Ibu kaitannya dengan pelajaran bahasa Indonesia Bu ya? Iya betul, saya mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 7 ya Pak ya? Kelas 7. Ya. Ya Ibu, selanjutnya saya akan menanyakan terkait dengan area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Ibu terhadap peserta didik. Di mananya tuh Bu? Bagian mananya tuh? Untuk area yang akan dikembangkan yaitu saya ingin nanti peserta didik itu mampu memiliki dimensi mandiri dan bernalar kritis ya Pak ya, yang muara dari profil pelajar Pancasila. Ada 2 dimensi yang akan saya ambil, yaitu mengenai poin mandiri dan bernalar kritis ya. Nanti itu berkaitan juga dengan karakter mereka gitu, diharapkan mereka mampu mengerjakan sesuatu dengan sendiri gitu, walaupun nanti ada diskusi kelompok, tapi tetap ketika mereka berada dalam keadaan sendiri mereka pun mampu gitu menganalisis atau memecahkan masalah-masalah tersebut. Dan untuk bernalar kritis diharapkan kan sekarang itu untuk karakter pencapaian dari transformasi pendidikan ya Pak ya, ada 4C itu dan salah satunya bernalar kritis. Nah diharapkan nanti peserta didik itu mampu gitu memecahkan masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, misalnya dari kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ya. Selanjutnya dari pengembangan dan tujuan pembelajaran tadi yang Ibu sampaikan terhadap peserta didik, untuk strategi yang akan Ibu siapkan untuk proses pembelajaran tersebut? Untuk strategi pembelajaran nanti saya menggunakan model pembelajaran discovery learning ya Pak ya, atau proses menemukan seperti itu. Nanti peserta didik saya stimulasi dengan gambar ya. Jadi gambar itu objek wisatanya mengenai Pantang Terong ya Pak ya. Daerah mana tuh? Daerah di Aceh, Kota Takengon. Dan nanti saya gambarnya nanti saya tampilkan di papan tulis, print out seperti itu, dan di situ nanti ada gambaran bahwa seperti apa sih Pantang Terong itu, seperti apa sih objek wisata yang akan mereka gali itu. Dan tentunya karena lokasinya sangat jauh di Aceh, kemungkinan peserta didik di sini belum pernah mendatangi langsung gitu, paling dari lewat medsos
atau mungkin lewat di televisi, atau bahkan mungkin baru pertama kali juga gitu mereka mendengar Pantan Terong ini gitu, karena lokasinya yang sangat jauh dari kita. Nanti distimulasi melalui gambar, nanti tujuannya agar peserta didik itu terpancing gitu ya Pak ya, terbayangkan kayak apa sih nanti Pantan Terong itu, ada apa aja di sana. Nanti beberapa gambarnya ada juga mengenai di sana objek wisatanya tentang apa. Dan ternyata Pantan Terong itu mengenai pemandangan ya Pak ya, jadi dataran tinggi, bukit. Dari situ kita bisa melihat pemandangan yang sangat luas gitu. Dan di situ pun nanti ada spot-spot selfie, terus ada fasilitas berkuda juga, ada gambar nanti saya akan tampilkan juga kopi Tanah Gayo. Katanya bahwa untuk pergi ke Tanah Gayo itu nanti pengunjung wisata atau wisatawan itu bisa menikmati kopi Tanah Gayo khas dari daerah sana gitu Pak. Nah setelah itu nanti peserta didik berdiskusi dengan teman kelompoknya, membaca dari bacaan teks Pantan Terongnya, ada beberapa paragraf di situ, dan setelah itu mereka distimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang mereka baca gitu. Setelah itu nanti mereka mendemonstrasikan hasilnya melalui kegiatan presentasi. Dan nanti di kegiatan presentasi pun rencananya nanti akan ditanggapi gitu, kelompok lain tetap memperhatikan, dan ada satu kelompok misal yang menanggapi dari penampilan teman yang sedang presentasinya itu. Oke. Ya Ibu, dari model pembelajaran discovery learning tadi, dan untuk mengembangkan aspek mandiri dan bernalar kritis, dari bentuk penilaian yang akan Ibu siapkan untuk peserta didik seperti apa Ibu? Nah, untuk penilaian yang saya gunakan, yang pertama asesmen awal ya Pak ya, asesmen awal non kognitif itu sudah saya lakukan di awal-awal pertemuan. Terus manfaatnya agar saya mengetahui gitu pemahaman mereka sampai mana, dan tentang kesiapan belajar mereka juga, dan minat dan bakatnya ke arah yang mana. Dan memang ternyata sudah digolong-golongkan juga mereka berkelompok. Setelah itu, setelah saya melakukan asesmen awal, nanti kegiatan yang observasi ini saya melakukan asesmen formatif dari teknik observasi ya Pak ya. Jadi nanti ketika siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya, saya mengamati berkeliling dari segi keaktifan, misal dari segi mereka menyampaikan pendapat, berdiskusi sama temannya itu nanti seperti apa karakternya. Selain itu nanti ada juga tes tertulis dari mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan itu. Nantinya itu dari format penilaian tadi langsung diterapkan di hari pasca observasi atau di pertemuan selanjutnya? Kalau asesmen awal memang sudah dilakukan ya Pak ya, di awal pertemuan untuk observasi dilakukan ketika penilaian teknik observasi dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Langsung ya. Ya Ibu, untuk sasaran kelas yang akan nanti kita observasi ini apa nih? Kelas berapa? Ya, rencananya saya akan menggunakan kelas 7D apa ya? 7D. Di hari apa tuh Bu? Insya Allah nanti di hari Jumat. Hari Jumat besok berarti ya? Besok ya Pak ya, berarti ya tanggal 4 Oktober nanti saya ada di jam 1.23 di situ di kelas 7D. Ya terima kasih sebelumnya Ibu. Dari kegiatan pra observasi ini saya berharap ya nanti kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan berjalan dengan lancar, dan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk aspek mandiri dan bernalar kritis untuk peserta didik ini ya tercapai pula gitu ya, dengan strategi yang Ibu kembangkan melalui model pembelajaran discovery learning. Dan selanjutnya mungkin saya harapkan besok ya kesiapan dari Ibu yang sudah ditentukan dari segi waktu dan harinya. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya Ibu. Hari ini kita bisa melaksanakan pra observasi, dan sukses selalu untuk Ibu Susiani. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Sukirno. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kabarnya hari ini kelas 7D? Baik, alhamdulillah dalam keadaan sehat seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Najih, silakan dipimpin doa, Najih. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk lagi Najih. Terima kasih Najih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, nanti Ibu akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, biar nanti semangat kalian lebih tumbuh lagi. Yang tadinya masih dalam keadaan tidak semangat, nanti diharapkan bisa menjadi lebih semangat lagi. Siap? Nah, nanti ice breakingnya itu namanya tepuk selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Yang pertama, ketika Ibu mengucapkan selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Ketika Ibu mengucapkan selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Ketika Ibu mengucapkan selamat sore, kalian tepuk sebanyak 3 kali. Ketika Ibu mengucapkan selamat malam, yang kalian ucapkan adalah shh. Bisa dipahami 7D? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ulangi 1 kali lagi ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Ibu minta 1 orang untuk memimpin ice breaking ini. Aldrin, ya silakan Aldrin. Yuk dipimpin Aldrin. Nanti ikuti apa yang diucapkan Aldrin ya, seperti yang tadi. Ya Aldrin, silakan ucapkan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya cukup, terima kasih Aldrin. Tepuk tangan untuk Aldrin dan kita semua. Baik, selanjutnya yaitu nih, dengarkan, kelas 7D nanti hari ini kita akan belajar teks deskripsi ya. Dan yang dibahas dalam ini adalah objek wisata Pantan Terong. Ada yang pernah pergi berwisata atau kalau misal lihat di televisi ada melihat tentang objek wisata? Pernah? Apa yang kalian lihat yang membuat kalian tertarik? Oh iya, objek wisata ini bagus, objek wisata ini menarik. Menurut kalian apanya? Ya, makanan. Najih, terus apa lagi? Dari pemandangannya juga bisa. Banyak ya ternyata ya. Atau dari budayanya, dari minumannya, dari oleh-olehnya, dan sebagainya. Jadi ketika kalian pergi ke tempat wisata, kalian pasti punya daya tarik tersendiri. Misal dari pemandangannya, ciri khas budayanya, makanannya, minumannya, itu yang menjadi daya tarik kalian. Dan ibu yakin kalian pun pernah pergi ke tempat wisata, ataupun misal untuk tempat wisata yang jauh hanya sekedar melihatnya di televisi. Begitu pula nanti dengan tempat wisata yang akan kita bahas hari ini, karena letaknya sangat jauh ya. Selanjutnya yaitu nanti ada tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita harus belajar hal ini? Yaitu nanti peserta didik atau kalian nanti mampu mengeksplorasi dan menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan dalam teks deskripsi ya. Jadi yang dibahas adalah di sini adalah teks deskripsi. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi diharapkan nanti kalian bisa mengeksplorasi, menggali lebih dalam apa sih itu tentang teks deskripsi. Dan nanti yang pertama dibahas adalah mengenai objek wisata Pantan Terong. Setelah itu nanti kalian nih ada 4 gambar di sini tentang Pantan Terong. Yang pertama, gambar apa yang kalian lihat? Kuda ya, ada orang foto bersama kuda, dan sepertinya ini pemandunya ya, pemandu kuda. Jadi di objek wisata Pantan Terong itu ada fasilitas bisa menaiki kuda, tentunya dengan dipandu dengan orang-orang yang sudah tersedia di sana.
kadang beberapa wisata yang lain juga ada ya, kayak misal kalian pernah pergi ke Kuningan atau ke Bandung, misal ada yang menyediakan tempat-tempat seperti ini. Jadi ada objek yang bisa dinaikin, yaitu kuda, dan kalian bisa menaikinya gitu. Terus gambar kedua ada apa ini? Gambar apa? Kopi ya, di sini kopi Tanah Gayo, karena yang dibahas Pantan Terong ini berada di Sumatera, Provinsi Sumatera. Jadi ini adalah kopi ciri khas Tanah Gayo. Jadi katanya kopi khas Tanah Gayo ini memiliki ciri khas tersendiri. Rasa kopinya lebih terasa. Terus yang ketiga, ada gambar apa ini? Pemandangan. Ini adalah lokasi Pantan Terong di Kota Takengon atau di Provinsi Aceh di situ. Di Pantan Terong lebih ke pemandangannya, jadi bukan laut, bukan dataran rendah, tapi lebih ke dataran tinggi, dan di sini ada danaunya. Jadi ketika kita berdiri di sini, kita bisa melihat pemandangan sekitar, pemandangan yang indah. Selanjutnya, gambar keempat hampir sama dengan ini, tapi di sini lebih ada ke keterangannya ya, objek wisata Pantan Terong, dan pada kenyataannya di aslinya itu ada buat spot selfie atau spot foto tulisan Pantan Terong. Kayak misal kalian kalau pergi wisata ke Pantai Rembat misal, itu mirip tulisan-tulisannya. Jadi itu sengaja dibuat sebagai spot foto atau bagian-bagian tempat foto untuk para wisatawan. Itu dijelaskan di situ bahwa itu adalah menandakan Pantan Terong. Ini ya mengenai gambar. Selanjutnya silakan dilihat di buku paket kalian. Di situ ada bacaan lebih lengkapnya mengenai Pantan Terong. Dilihat di buku paketnya, ada di halaman halaman 3 ya. Sudah dilihat di halaman 3. Sekarang Ibu meminta 3 orang untuk membaca dengan suara yang lantang. Nanti maju ya ke sini ya. Agisni, Amanda, dan Aldrin. Silakan sambil dibawa buku paketnya. Yang lainnya pun sama, sambil dilihat di halaman 3. Yuk di sini Agisni, Amanda. Ada penyaksian. Nah, Aldrin nanti di halaman 2 ya, dibuka di halaman 2. Aldrin nanti sampai di lagi ke sini. Lanjut nanti ke Agisni. Agisni coba lihat Amanda. Amanda lanjutan dari Aldrin, dari sini sampai ke sini. Nanti sisanya Agisni. Dari sini sampai ke sini. Mulai dari ya, dari sini ya. Dari sini enggak sini. Ya. Sampai ke sini ya. Mulai dari sini. Udah, yang lainnya dibuka di halaman 2. Silakan sambil dilihat dan dibacakan oleh teman kalian, tapi kalian pun sambil memperhatikan ya di halaman 3, mulai dari halaman 3. Silakan diawali dengan Aldrin. Yuk, mulai 1 2 3 Aldrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafa menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Kali ini mereka berwisata ke sebuah puncak yang sedang populer di Aceh, yaitu Pantan Terong. Rafa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya. Ia sering membaca di internet. Kali ini ia dapat menyaksikan keindahan tempat ini dengan matanya sendiri. Setiba di rumah, ia pun segera menulis pengalamannya di biologinya. Ya, lanjut kami. Kami. Yang di paling atas, kami berangkat dari Banda Aceh pukul 1 siang sampai pukul 8 malam kami tiba di rumah paman di Kota Takengon. Setelah makan malam, paman menyuruh kami bergegas tidur. Kami akan pergi segera setelah sholat subuh. Siapa tahu kami bisa menyaksikan hari terbit di Pantan Terong. Kota Takengon masih gelap dan sepi saat kami berangkat pagi itu. Hanya dalam waktu 15 menit
Kami sudah tiba di jalan mendaki arah puncak bukit. Wow, jalanan sekecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. Untung paman lihai mengendarai mobil, kata paman. Hanya mobil berkondisi prima yang bisa memanjat jalanan securam ini. Untung saja ketegangan itu segera berakhir. Sesampai di atas, paman memarkirkan mobil di luar pagar dan kami pun masuk ke dalam. Ya, silakan dilanjutkan Amanda. Dari ketinggian 183 1830 meter di atas permukaan laut, kami dapat melihat warna langit yang juga terkena sinar matahari di balik dan gunung-gunung yang kokoh. Warna kontra sama sekali dengan permukaan yang hijau, perbuatan lembah-lembah yang sangat cantik, dan kota tangkring yang terlihat kecil dari sini. Oh iya, kalian juga dapat melihat daun laut tawar yang seperti kilau di tapak sinar matahari pagi. Pokoknya rasanya batuk karena Ayo suaranya Amanda. bangun pada pagi butuh tadi sudah terbayar dengan pemandangan cantik, kata paman. Kalian juga dapat menikmati pelangi yang muncul setelah hujan. Wah, aku jadi penasaran. Lain kali aku harus kesini lagi. Nah, matahari sudah mengaiki tinggi. Waktunya untuk pos foto. Wah, banyak sekali loh layar yang dapat dipilih untuk sewa foto. Ada ayunan di depan, tulisan Pantang Terong yang dicat sedana dengan warna bendera pusaka merah dan putih. Apabila kalian bersewa foto di sana, kalian akan mendapat latar lembah yang menembung kota Terong di kejauhan. Keren. Silakan Agis nih yang terakhir. Bagus ya. Pasti kalian tidak tahu aku sedang menggigil kedinginan setelah bersuah foto. Apalagi di sini kalian pun dapat mencicipi aneka jenis sajian kopi asli Tanah Gayo. Kalian dapat memilih berbagai varian minuman kopi seperti espresso, cappuccino, mochaccino, hingga latte. Makin siang makin banyak pengunjung berdatangan. Matahari makin tinggi dan hawa sejuk memeluk kami. Angin yang bertiup memainkan rambut dan berputar di sekeliling tubuh, membuat kami ingin bersuah foto dan lagi. Sebelum pulang, ibuku membeli souvenir yang terbentuk kopi Gayo. Katanya kita harus membantu perajin lokal. Nah, tunggu apa lagi? Dengan mengunjungi Pantang Terong, kalian pun ikut mempromosikan wisata dan kerajinan lokal. Segera berwisata ke Aceh dan menikmati kecantikan Pantang Terong ya. Ya, terima kasih untuk Aldrin, Amanda, dan Agis nih. Beri tepuk tangan untuk 3 orang teman kalian. Itu ya, mengenai Pantang Terong yang ada di kota apa katanya? Kotanya Takengon ya, ada di Provinsi Aceh. Terus di situ siapa namanya yang pergi berwisata ke Pantang Terong? Rafa, bahwa dia sangat senang sekali pergi berwisata ke Pantang Terong. Dia tidak menyesali karena sampai sana pemandangannya sangat indah dan hawanya sangat sejuk sekali ya. Selain itu, selain melihat pemandangan di Pantang Terong, apa yang bisa dilakukan katanya? Menikmati apa di situ? Minumannya? Iya, kopi. Jenisnya ada apa aja? Espresso, terus cappuccino.
mochaccino, dan di situ sampai latte ya katanya di situ. Jadi tidak hanya melihat pemandangan saja. Nanti di situ ada latihan yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian bisa berkelompok ya dengan teman kelompok kalian berempat sesuai dengan yang sudah dibentuk waktu itu. Silakan nanti berkelompok dulu, dijawab pertanyaannya. Nanti kalian menyajikannya dengan menampilkan presentasi hasil jawaban kalian. Ya, silakan berkelompok dengan teman kelompok kalian, tinggal menghadap ke belakang aja ya, itunya posisi duduknya. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ada 6 pertanyaan ya di situ ya. Nanti jangan lupa diberikan nama nama kelompoknya ya, nama anggota yang ikut mengerjakannya. Nanti siap ya, tinggal dibaca. Ya, sama waktu. Dikumpulkan nggak Bu? Ayo, yang kelompoknya Aldrin, bukunya ada nggak? Jawabannya baik. Nanti soalnya juga dibacakan. Ya. Sudah selesai dijawab. Nanti akan tampil bergiliran. Selanjutnya nanti ketika ada kelompok yang tampil, nanti ada satu kelompok yang menanggapi ya, menanggapi penampilan dari presentasi kelompok. Kelompok yang pertama kelompoknya Nabila, silakan berempat ya. Oke, maju di bawah buku itunya, lembar jawabannya. Nanti untuk kelompok yang menanggapi yaitu kelompoknya Nita ya, silakan nanti diperhatikan. Boleh bareng-bareng dulu. Assalamualaikum. Yang lain silakan sambil memperhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rafa di atas? Pantan terong yang instagramable. Ayo suaranya lebih keluar lagi. No. Di kota mana objek tersebut berada? Banda Aceh dan Kota Takengon. 3. Pada pengantaran tulisan, mengapa disebutkan Rafa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarga? 3. Karena wisata ini sangat indah dan cantik. Tuliskan kembali 2 kutipan kalimat Rafa yang menunjukkan kesannya terhadap objek tersebut. A. Wow, jalannya kecil itu menanjak dan curam dengan tikungan-tikungan yang tajam. Deg-degan sekali rasanya. B. Oh ya, kalian juga dapat melihat danau laut tawar yang seperti berkilau diterpa sinar matahari pagi. Tempat wisata tak hanya menggunakan pemandangan yang instagramable, tetapi juga kisah di balik terbentuknya bentang alam, cerita di balik pembuatan cendera mata, serta khas daerah tersebut. Kegiatan apakah yang pernah kalian lakukan saat berwisata selain mendokumentasikan keindahan tempat tersebut? Melihat-lihat sambil memahami bacaan-bacaan yang ada di situ.
Jangan ambil apapun selain foto, jangan bunuh apapun selain waktu, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu. Merupakan ungkapan penting yang perlu dicamkan oleh pengunjung tempat wisata. Menurut kalian, apa maksud pernyataan tersebut? Maksudnya, jangan merusak wisata tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Silakan kelompoknya Nita memberikan tanggapan. Duduk boleh. Maju aja. Ya, berikan tanggapan untuk kelompok 1 Nita. Kelompok 1 sudah tampil dengan baik, jawaban sudah sesuai dan terlihat sangat kompak. Ya, terima kasih Nita. Itu ya penampilan dari kelompok 1. Mereka sudah tampil dengan baik dan tadi jawabannya pun hampir sudah sesuai. Sekarang selanjutnya kelompok kedua yaitu kelompoknya Freza ya. Silakan kelompoknya Freza. Di bawah lembar itunya, lembar jawaban dan soalnya. Nah, untuk kelompok yang menanggapi nanti dari kelompok Kevin ya, kelompoknya Kevin Vidi. Silakan diperhatikan. Yo, Aldrin, kelompoknya Aldrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Teks deskripsi tentang Pantan teror. Terong. Nomor 1. Nomor 1, objek yang dideskripsikan dalam tulisan Rafa di atas adalah jawab Pandan Terong. Di kota mana objek tersebut berada? Takengon. 3, pada pengantar tulisan mengapa disebut Rafa tak menyesal mengusulkan destinasi wisata ini kepada keluarganya. Lalu jawaban ia dapat menyaksikan Ia dapat menyaksikan keindahan Pandan Terong. 4, tuliskan kembali kedua kutipan kalimat Rafa yang menunjukkan kesannya terhadap objek tersebut. Mencicipi aneka jenis sajian kopi dan menikmati kecantikan Pandan Terong. 5, tempat wisata tak hanya menyuguhkan pemandangan yang instagramable tetapi juga kisah di balik terbentuknya bentang alam, cerita di balik pembuatan cenderamata serta makanan khas daerah tersebut. Kegiatan apakah yang pernah kalian lakukan saat berwisata selain mendokumentasikan keindahan tempat tersebut? Untuk bersuah foto dan membeli souvenir. Jangan ambil apapun selain foto. Jangan buang apapun selain waktu, dan jangan tinggalkan apapun selain jejak kakimu. Merupakan ungkapan penting yang perlu dicamkan oleh pengunjung tempat wisata tersebut. Kalian apa yang dimaksud pernyataan tersebut? Gimana? Agar menjaga lingkungan. Ayo Ilham, dibaca Ilham. Suaranya Ilham. Mengganggu pengunjung yang lain. Ya, wassalamualaikum bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2, kelompoknya Freza ya. Silakan kelompok yang menanggapi, Kevin. Perwakilan dari kelompok Kevin membacakan hasil tanggapannya, Kevin.
Kelompok 2 sudah tampil dengan baik, terlihat kompak dan suaranya sangat jelas. Ya, terima kasih Kevin. Nah, itu ya penampilan dari dua kelompok. Untuk kelompok yang belum tampil, nanti akan tampil pada pertemuan selanjutnya. Kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kalian tadi tampil dengan rasa penuh percaya diri ya. Dan didengarkan dulu. Kalian bisa berpikir bernalar kritis dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks yang sudah ada. Dan kalian tadi tampil walaupun misal suaranya masih belum terdengar, nanti semoga untuk kedepannya atau untuk kelompok selanjutnya yang akan tampil suaranya bisa lebih jelas lagi dan lebih lantang lagi. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya kita refleksi ya, kegiatan refleksi untuk 2 orang. Yuk, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Silakan menyampaikan refleksi. Silakan Yosef. Kita belajar apa hari ini dan bagaimana perasaan kamu, Yosef? Saya hari ini belajar Pantan Terong, teks deskripsi. Saya sangat senang karena bisa berdiskusi dengan teman sekelompok. Ya, senang berdiskusi dengan teman kelompok dari Yosef ya. Sekarang 1 lagi perempuan, Soliha ya. Silakan Soliha. Saya hari ini belajar teks deskripsi objek wisata Pantan Terong. Saya merasa senang dan paham tentang Pantan Terong. Ya, terima kasih ya. Nah, itu tadi ya mengenai kegiatan kalian kita pada hari ini, yaitu tentang Pantan Terong teks deskripsi. Itu tadi refleksinya perwakilan dari 2 orang. Didengarkan dulu kelas 7D, diperhatikan dulu. Nanti Ibu harap untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa tampil lebih baik lagi, dan ketika kegiatan presentasi suaranya lebih dikeluarkan lagi. Belajar berbicara di depan teman kalian ya, masih di lingkup kelas. Nanti untuk selanjutnya kalian mungkin bisa meningkatkan ke arah yang lebih jauh lagi. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi untuk kegiatan pembelajaran hari ini, cukup. Semoga bisa bermanfaat ya untuk diri kalian dan untuk Ibu. Kalau ada kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan 1 kali lagi untuk kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah lagi. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Suci yang sudah bisa hadir di sini menggunakan kegiatan PKK 5. Dan kepada Bu Susiani hari ini saya ucapkan terima kasih telah bersedia untuk pelaksanaan coaching pasca observasi. Dan sebelumnya ibu-ibu semua dalam keadaan sehat. Gimana Bu Susiani? Alhamdulillah hari ini sehat, Pak Kirno. Bu Susiani, kemarin pada waktu sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi kelas, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Susiani. Sebelumnya bisa Ibu refleksikan terlebih dahulu kegiatan kemarin sesuai dengan aspek-aspek yang dikembangkan atau tidak? Mangga Ibu mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Kirno dan Ibu sebagai pengajar praktik. Saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran setelah kemarin Mas Kirno melakukan observasi pembelajaran di kelas saya gitu. Dan alhamdulillah itu kan tentang teks deskripsi ya Pak ya. Alhamdulillah setelah mendengar refleksi dari peserta didik merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut dan mereka merasa nyaman gitu berada di kelas itu. Dan tentunya saya pun ketika pembelajaran tidak lupa menyampaikan atau memberikan speaking kepada peserta didik untuk mengatasi kebosanan dari peserta didik. Dan alhamdulillah peserta didik merespon dengan baik hal itu dan mereka pun senang gitu terhadap kegiatan tersebut. Dan untuk tujuan pembelajarannya alhamdulillah tercapai apa ya waktu itu untuk mengidentifikasi teks deskripsi
dan saya memberikan stimulus berupa gambar-gambar di tentang Pantan Terong, karena waktu itu membahas tentang lokasi objek wisata Pantan Terong apa yang berada di kota Takengon gitu di Aceh, dan tentunya ya kebanyakan pasti mereka belum pernah berkunjung ke tempat tersebut gitu karena sangat jauh sekali. Jadi saya memberikan stimulus berupa gambar-gambar yang ditempelkan di papan tulis untuk sekedar memberikan gambaran gitu, karena di buku teksnya atau di buku paketnya itu gambarnya hanya sedikit atau beberapa saja. Jadi saya tambahkan beberapa lagi dengan ukuran yang lebih besar gitu agar mereka bisa pancing ada bayangan bahwa ini loh yang akan dibahas di teks deskripsi ini. Seperti itu sih Pak. Ibu, ya setelah kita direfleksikan terkait dengan kegiatan pembelajaran sesuai dengan aspek yang dikembangkan oleh Ibu, dan alhamdulillah tujuan pembelajaran Ibu telah berhasil. Mohon izin saya akan sampaikan hasil observasi pembelajaran kelas tadi. Itu mohon dikoreksi bersama-sama ya Bu ya. Ini tadi yang sudah saya catat bahwa dimensi yang ingin atau aspek dan strategi pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu adalah dimensi mandiri siswa. Setelah saya amati sudah ada Ibu, dan bentuknya adalah sudah diperlihatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran, dan siswa pada saat itu secara mandiri dan secara sadar melaksanakan kegiatan diskusi, lalu menyelesaikan masalahnya gitu ya, yang diajukan lebih pada KPD yang Ibu sampaikan. Lalu dimensi bernalar kritis siswa sudah ada Ibu, sudah mulai diperlihatkan dalam proses diskusi siswa, dan siswa pun menyelesaikan masalah dengan stimulus dari Ibu dalam bentuk gambar ataupun LKPD-nya. Lalu model pembelajaran distance learning strateginya pun sudah ada sesuai dengan tahapan pembelajaran distance learning, dan pembelajaran berdiferensiasi sudah diperlihatkan. Pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan materi berupa gambar dan buku paket serta proses presentasi siswa di kelas. Dan tambahannya Ibu, mohon izin saya sampaikan juga, Ibu Susiani sudah melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada berpihak pada murid dalam mengembangkan dimensi mandiri dan kritis pada diri siswa. Itu hasil observasi yang mungkin saya perlu sampaikan ke Ibu, dan sesuai insya Allah dengan refleksi yang Ibu sampaikan tadi. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu, yaitu dari kegiatan pembelajaran tadi dan aspek-aspek pengembangan yang ingin Ibu capai, ada hal-hal yang ingin diperbaiki oleh Ibu nggak dari proses kegiatan itu? Yang perlu ditingkatkan. Iya, ditingkatkan ya Bu. Nah, untuk hal yang perlu ditingkatkan sebenarnya kalau dari saya pribadi dan melihat dengan kebutuhan peserta didik juga gitu, mungkin meningkatkan media pembelajaran yang berbasis teknologi sih Pak sebenarnya. Karena waktu itu ketika kegiatan observasi pembelajaran saya minim menggunakan hal tersebut. Mungkin untuk selanjutnya nanti saya ingin menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti menggunakan nanti slide PowerPoint misal. Jadi menggunakan proyektor di dalam kelas karena dari segi sarana prasarana juga ya belum memungkinkan gitu, jadi untuk proyektor ya masih secara bergantian gitu, seperti itu ya. Nanti harapannya ke depannya bisa guru-guru mampu melakukan hal tersebut gitu, termasuk saya pribadi, dan agar nanti peserta didik itu lebih tertarik lagi, oh iya penasaran apa nih yang bapak ibu gurunya bawa gitu. Jadi mereka ketika mulai kegiatan pembelajaran lebih siap gitu, dan mereka penasaran gitu dengan hal yang akan dipelajari gitu. Terus nanti harapannya dengan teks deskripsi kan lumayan banyak bacaan ya Pak ya. Jadi ketika memang hanya dibaca aja mungkin nanti peserta didik akan merasa bosan gitu. Mungkin saya juga bisa menyikapinya dengan rekaman suara gitu. Jadi nanti peserta didik menyimak dari rekaman suara itu yang didengarkan. Jadi bukan mereka membaca secara pribadi masing-masing gitu, tapi bisa menyimak rekaman suara yang telah saya sediakan, misal gurunya sediakan. Jadi mereka tinggal mendengarkan secara sama dengan volume suara yang mungkin lebih keras lagi gitu. Karena ketika dicoba waktu itu kan peserta didik atau teman lainnya yang membaca itu kadang anak-anak tidak saling mendengarkan gitu tuh. Kadang ada yang sambil ngobrol sendiri seperti itu. Mungkin nanti untuk selanjutnya untuk mengatasi hal-hal tersebut dengan mata pelajaran bahasa Indonesia yang memang banyak teks-teksnya gitu, mungkin saya nanti bisa siasati dengan
menggunakan rekaman suara atau juga bisa juga menggunakan video pembelajaran agar peserta didik lebih tertarik lagi. Dengan kondisi sekolah kita yang gadget masih belum Iya, diizinkan. ya belum diizinkan ya, berarti nanti mungkin ininya apa ya, solusinya mungkin lebih ke laptop yang dipegang oleh bapak ibu gurunya saja dengan menggunakan proyektor ya Pak ya. Jadi mereka ya setidaknya menyaksikan melihat bagaimana proyektor itu berfungsi, misal bagaimana mereka itu bisa belajar menggunakan layar gitu. Baik Ibu. Ya, selanjutnya Ibu, dari rencana yang tadi ya ingin meningkatkan kegiatan pembelajaran dari media pembelajaran berbasis teknologi, rencana tindak lanjut yang Ibu ingin akan rencanakan gitu, bagaimana Bu? Ini tindak lanjutnya ya. Iya. Untuk tadi sih Pak, karena di sekolah kita ya Pak ya, untuk di kelas pun gitu masing-masing terkadang ada beberapa yang belum ada listriknya gitu. Jadi terkadang mungkin guru yang ingin menggunakan, saya ini nih menggunakan proyektor tapi kayaknya ribet harus nyolok ke kelas lain, mungkin agak terhalang juga gitu. Tapi kebetulan untuk di kelas saya secara pribadi itu memang ada yang sudah ada itunya, sudah ada colok listriknya, jadi mungkin saya bisa memanfaatkan hal tersebut gitu. Paling rencana tindak lanjutnya ya itu sih Pak, kayaknya harus ada plan A dan plan B mungkin ya. Untuk plan A-nya ketika misalnya kita sudah merencanakan ingin menggunakan teknologi, misalnya ingin menggunakan proyektor misal agar slide-slide atau video pembelajaran bisa disaksikan oleh peserta didik, tapi bisa jadi hal-hal lain yang terjadi, misal mati lampu misal atau listriknya tidak terkonek misalnya, kita harus memiliki plan B-nya, yaitu nanti kita misal disiasati dengan media yang lain seperti media menggunakan kertas manila, bisa mungkin ya Pak ya ditempel di papan tulis dengan hal-hal yang dibutuhkan dengan peserta didik. Itu sih Pak tindak lanjutnya. Ini kan media alternatif ya. Ya Ibu, dari planning yang Ibu rencanakan tadi, faktor pendukung yang Ibu perlukan apa saja Bu? Didukungnya ya. Yang pertama tadi sarana dan prasarana, dan mungkin ini apa ya, semangat dari peserta didik mungkin ya, daya juang atau semangat dari peserta didik itu sangat dibutuhkan sih Pak, karena ketika peserta didik motivasi belajarnya agak rendah gitu, tentunya kita pun sebagai guru ya harus lebih ekstra lagi gitu. Tapi ya itu sebagai tantangan juga kita sebagai guru, dan kita harus mampu menyikapi hal tersebut gitu ya. Paling meningkatkan motivasinya biasanya di awal pembelajaran, misal mengadakan ice breaking atau permainan-permainan singkat yang bisa dilakukan di dalam kelas misal, atau sekadar motivasi atau penyemangat lah, kata-kata penyemangat untuk peserta didik agar mereka ketika mengikuti kegiatan pembelajaran bisa lebih semangat lagi. Ya, untuk selama ini dalam proses yang Ibu rencanakan tadi, entah itu penyediaan media alternatif ataupun media berbasis teknologi tadi, kira-kira bentuk kolaborasi, kalau bentuk kolaborasi yang sudah Ibu laksanakan di sekolah ini bagaimana bentuknya Bu? Kolaborasinya paling untuk guru, karena saya bahasa Indonesia ya Pak ya, kadang berbincang misal dengan guru-guru mata pelajaran bahasa Indonesia, misal apa nih yang sedang dibahas, terutama di jenjang kelas 7 ya Pak ya, karena saya mendapatkan jam pelajarannya di kelas 7 juga. Terkadang kita membahas apa yang dirasakan peserta didik gitu, apa sih yang sedang mereka alami oleh peserta didik gitu, dan nanti kedepannya seperti sekarang kan nanti akan memasuki teks prosedur ya, ada beberapa yang sudah sih. Nah, teks prosedur ini lumayan menarik kan di mata pelajaran bahasa Indonesia itu ya, kami merencanakan nanti untuk hasilnya menyajikannya dalam bentuk apa, mungkin ada yang makanan, ada yang membuat minuman, ada yang membuat karya dari kerajinan gitu ya. Kolaborasi dari antara guru mata pelajaran bahasa Indonesia alhamdulillah berjalan dengan baik gitu, terlaksana dengan baik, komunikasinya sampai saat ini alhamdulillah masih efektif. Ya, untuk mensukseskan rencana atau plan-plan yang Ibu tadi Ibu rencanakan dalam bentuk menyediakan media pembelajaran berbasis teknologi, estimasi waktunya saat apa ya? Estimasi waktunya? Ya.
Berarti untuk yang berbasis teknologi itu mungkin biasanya di awal ya Pak ya, di awal pembelajaran gitu kita siapkan dulu, karena nanti biasanya untuk di akhir kan tinggal peserta didik yang bergerak gitu, beraktivitas. Mungkin itu sebagai stimulus juga, bisa menyaksikan video pembelajaran atau video motivasi gitu di awal pembelajaran, atau bisa untuk mempermudah guru dalam mengganti teks-teks bacaan yang tadi menggunakan speaker atau sound atau pengeras suara ya Pak ya. Jadi di awal estimasi waktunya biasanya sekitar mungkin kegiatan awal mungkin yang kegiatan awal sekitar 10 menit atau 15 menit. Nanti untuk di akhir biasanya mungkin sudah masuk ke aktivitas kegiatan peserta didik gitu, mereka berkelompok, misalnya berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing, ya saling bertukar ide, menyampaikan pendapat. Dan biasanya nanti di akhir itu kan ada sesi presentasi kelompok gitu. Terima kasih Ibu dari proses coaching ini. Ya semoga bisa membantu dalam mengembangkan aspek-aspek apa saja yang Ibu sampaikan tadi. Dan selanjutnya bisa Ibu sampaikan terkait perasaan Ibu dalam proses coaching ini dari awal observasi kelas, dan sekarang kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Bentuk atau hal perasaan yang ingin Ibu sampaikan dari proses coaching ini bagaimana? Ya, alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini Pak ya, coaching ya Pak ya, supervisi gitu atau observasi pembelajaran dengan teknik coaching ini, saya merasa lebih senang dan lebih siap sih Pak. Kalau biasanya kegiatan observasi atau supervisi pembelajaran itu identik dengan hal yang menegangkan gitu ya, menakutkan gitu. Jadi sekarang dengan adanya yang coaching ini, teknik coaching ini dengan dilakukan mulai dari pra ya Pak ya, observasinya, saya merasa lebih siap lagi gitu. Karena ketika Pak Sukirno dengan saya melakukan kegiatan pra observasi, oh iya saya jadi ada bayangan nanti hal-hal yang harus saya siapkan apa aja gitu. Dan tentunya dengan teknik coaching itu saya rasa tidak ada judge yang negatif gitu ya, tidak ada memandang guru yang akan diobservasi ini menakut-nakuti gitu, bukan hal yang seperti itu. Jadi untuk saya sebagai yang diobservasi gitu merasa lebih siap, lebih percaya diri gitu untuk melakukan kegiatan observasi atau supervisi pembelajaran ini. Gitu Pak. Terima kasih Ibu Susiani telah bersedia dalam kegiatan observasi pembelajaran, dan observasi pembelajaran kita laksanakan dalam bentuk coaching. Dan semoga kedepannya Ibu Susiani pun semakin bersemangat dan siap lagi dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya ataupun kegiatan coaching lainnya gitu. Ya, cukup dulu Ibu. Terima kasih sebelumnya. Ya. Dan selanjutnya untuk evaluasi coaching ini saya serahkan kepada Bu Uci. Mangga Ibu saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada Pak Firno dan Ibu Susiani. Kalau saya perhatikan dari tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Dari mulai Ibu merefleksikan kegiatan observasi di kelas hingga tujuan, hingga kemudian juga tentang tantangannya, kemudian cara mengatasinya, ada juga rencana tindak lanjut. Kemudian Pak Firno juga menanyakan tentang pengembangan diri, sudah dibahas tadi ya, semuanya sudah komplit. Dan Ibu Susiani sudah menjawabnya. Kalau menurut saya hari ini kegiatannya berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu dan Pak Kirno. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Uci dan Bu Susiani. Oke, kita cukupkan untuk kegiatan coaching hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya dari saya selaku coach pada hari ini lebih baik kembali dan bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali dari proses coaching. Dan lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.